Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairani Ratsutama Putri. Saya mahasiswi dari S1 Informatika Kesehatan, BIS Tikes Dharma Lanto Padang. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menganalisis dan membandingkan dataset menggunakan Python di Google Colab. Di sini saya akan memberikan langkah-langkahnya mulai dari cleaning, processing, visualisasi, dan plot dalam Big Data. Di sini saya sudah menggunakan Google Colab. Mungkin teman-teman semua bisa menggunakan Chrome dan mengetikkan Google Colab. Setelah itu, sebelum itu, teman-teman harus tahu dulu dataset apa yang kalian ingin analisis. Nah, di sini saya menggunakan data stroke. Baiklah, pertama kita akan membuat codingan dengan mengklik kode di bagian sini. Nah, pada codingan yang pertama ini berguna untuk menyiapkan semua library yang ada yang dibutuhkan dalam proses analisis dataset kita. Lalu, nah di sini pada codingan kedua, ini untuk mengkoneksikan ke Google Drive yang berisikan dataset kita pada sebelumnya. Nah, pada codingan file path ini, yang ada di Google Drive tadi itu harus sama dengan yang berada pada di sini. Nah, pada df-pdret CSV ini berguna untuk memanggil file dataset tadi yang berada pada Google Drive tadi untuk memunculkannya seperti tabel berikut ini. Nah, di sini saya memanggil datasetnya itu 5 buah saja. Mungkin teman-teman bisa memunculkannya sebanyak 15, 10, atau sebanyak yang teman-teman mau. Di sini saya hanya memunculkan 5 dataset saja. Nah, pada kode ini berguna untuk menghapus kolom. Untuk menghapus kolom yang ada pada dataset kita jika tidak menggunakannya. Jika kita menghapus kolom ini, yang terhapus hanya pada sistemnya saja. Tetapi di dalam dataset kita yang pada Google Drive tadi tidak akan kehapus ya teman-teman. Nah, di sini saya akan menghapus dataset yang ada pada kolom ID-nya saja. Menggunakan kode ini, dan menggunakan kode ini, tampillah tabel baru dengan yang kolom ID-nya sudah tidak ada. Oke, teman-teman bisa membandingkan antara tabel yang di sini dengan yang berada di sini. Nah, pada codingan round ini, mungkin di sini teman-teman bisa melihat kolom gender itu pada count-nya ada sebanyak 5.110 data. Dan pada jenis kelamin itu ada 3. Top ini adalah perempuan. Di sini perempuan ini adalah banyaknya yang terkena stroke. Nah, yang paling banyak kena stroke ini adalah perempuan ya teman-teman. Nah, pada codingan df-isna ini, pada tabel ini kita bisa melihat data yang kosong tadi ya teman-teman. Di sini data yang kosongnya itu ada BMI. Sedangkan yang lainnya itu yang 0000 ini berarti datanya itu terisi. Sedangkan BMI ini kosong sebanyak 201 data. Nah, ini dia teman-teman yang berbeda tadi. Data yang kosong tadi ya teman-teman. BMI sebanyak segini. Dev drop-nya ini tidak semuanya kita hapus pada kolom ini ya teman-teman. Ini kita hanya menyamakan dari data kita yang berbeda ini menjadi seperti data ini. Dataset kita yang berbeda tadi
yang dari BMI yang berbeda sendiri tadi, kita samakan menjadi seperti ini, menggunakan kode df.info. Nah, di sini teman-teman bisa melihat data kita sudah serupa semua, sebanyak 4.909 data. Di sini BMI-nya sudah sama dengan yang lainnya. Nah, ini pada calls def columns ini berguna untuk memisahkan jenis data dari kategorik dan numeriknya, teman-teman. Di sini kita akan menentukan kolom data yang berisi angka dan kategori maupun numeriknya. Pada kode numerik kolom sini, artinya itu nilainya serupa angka dan bisa dihitung secara matematik. Biasanya kode ini digunakan untuk mengelompokkan fitur berdasarkan tipe data agar processing data menjadi lebih rapi, konsisten, dan mudah digunakan dalam analisis atau machine learning. Lalu kita akan memasukkan kode baru lagi, yaitu numeric columns dengan grafik yang seperti ini. Nah, teman-teman, di kode ini kita bisa melihat grafik umurnya. Ini menunjukkan distribusi umur berdasarkan status pada penyakit stroke. Nah, pada kurva stroke yang berwarna orange ini, lebih dominan pada usia tua, yaitu dari umur 60 sampai 80 tahun. Sedangkan stroke yang berwarna biru ini lebih menyebar di usia muda dari umur 20 tahun. Maknanya, semakin bertambahnya usia, maka risiko stroke akan meningkat. Nah, pada tabel yang di sebelahnya ini menunjukkan sebaran umur secara keseluruhannya. Penjelasannya ini, median umur berada di sekitar usia menengah di usia 40 tahun. Setidaknya banyak outlier yang ekstrim, data relatif simetris. Maknanya ini, umur responden cukup beragam dengan dominasi usia yang dewasa. Lalu ada grafik yang ketiga, ini menunjukkan hubungan langsung umur dengan stroke. Titik-titik stroke ini satu, banyaknya muncul pada usia di umur 50 tahun ke atas. Nah, stroke jarang terjadi di usia muda. Ada pola jelas antara umur dan kejadian penyakit stroke-nya. Lalu ada di baris BMI. Pada grafik pertama ini, distribusi BMI ini berdasarkan status stroke, kurva stroke yang biru dan non-stroke hampir tumbang tindih dari biru sama orange-nya. Tidak terlalu terlihat perbedaan mencolok. Kesimpulannya ini, BMI bukan pembeda kuat antara stroke dan non-stroke. Lalu ada box plot-nya pada grafik kedua. Sebaran nilai BMI-nya ini banyak outlier BMI tinggi, distribusi miring ke kanan atau right skewed. Kesimpulannya ada pada responden dengan BMI yang ekstrim. Perlu perhatikan saat processing. Lalu pada grafik ketiga, hubungan BMI dengan stroke, yaitu stroke terjadi hampir di semua rentang BMI. Tidak ada konsentrasi kuat di nilai tertentu. Kesimpulannya itu BMI tidak menunjukkan pola hubungan yang jelas dengan stroke. Lalu pada baris ketiga, pada grafik pertama, distribusi kadar glukosa rata-rata. Stroke lebih banyak muncul pada glukosa yang tinggi
dan distribusi struk bergeser ke kanan. Kadar glukosa tinggi itu berhubungan dengan struk. Lalu ada grafik kedua pada baris ketiga. Pada sebaran kadar glukosa ini, banyaknya outlier ekstrim di distribusi sangat miring ke kanan. Maknanya ini, data glukosa ini perlu normalisasi atau transformasi. Pada grafik ketiga, pada baris ketiga, hubungan glukosa dengan struk ini, struk itu lebih ringan pada nilai glukosa yang tinggi. Pola lebih jelas dibandingkan BMI. Glukosa ini levelnya adalah variabel penting dalam prediksi struk. Lalu mungkin teman-teman bisa melihat grafik ini dan bisa mencoba kode yang sudah ada di sini. Lalu setelah itu kita akan memasukkan kode baru, yaitu ini dengan grafik yang seperti ini. Nah, saya akan menjelaskan juga. By the way, ini kesimpulannya dari grafik ke-9 ini. Umur ini lebih ke hubungan kuat antara stroke, sedangkan BMI ini adalah hubungan lemah atau yang tidak jelas, sedangkan glukos ini adalah hubungan yang cukup kuat dengan penyakit stroke. Dari codingan ini, dengan hasil grafik yang seperti ini, saya akan menjelaskan pada grafik batang pada gender ini. Grafik batang ini jumlah data berdasarkan jenis kelamin. Jumlah perempuan itu lebih banyak dibandingkan jumlah laki-laki. Selisihnya hanya sedikit. Cukup terlihat ya teman-teman, ini perbandingannya dari perempuan ini banyaknya itu di 2.897, sedangkan laki-laki adalah 2.011. Dataset pada grafik ini didominasi oleh responden perempuan, sehingga analisis struk perlu mempertimbangkan ketidakseimbangan gender. Lalu ada pada grafik batang status hipertensi, yang 0 ini tidak, dan yang 1 ini iya. Penjelasannya, mayoritas responden tidak memiliki hipertensi. Hanya sebagian kecil saja yang memiliki hipertensi. Nah, kesimpulannya, kasus hipertensi ini relatif sedikit dalam dataset kita, namun tetap penting karena merupakan faktor risiko pada penyakit stroke. Nah, lalu ada grafik heart disease, yaitu grafik batang status penyakit jantung. Nah, yang 0 ini tidak, dan yang 1 ini iya. Sebagian besar responden tidak memiliki penyakit jantung ya teman-teman. Hanya sedikit responden dengan penyakit jantung. Kesimpulannya, data menunjukkan ketidakseimbangan kelas antara yang tidak memiliki penyakit jantung dengan memiliki penyakit jantung. Dengan penyakit jantung dengan sebagai kondisi yang minoritas. Lalu kita bergeser ke grafik di sebelahnya, yaitu Evermerit, itu grafik pada status pernikahan. Nah, pada grafik ini, responden yang pernah menikah itu lebih banyak dibandingkan responden yang belum pernah menikah. Itu jumlahnya lebih sedikit. Mayoritas responden ini adalah individu yang telah menikah, mungkin berkaitan dengan distribusi usia yang lebih dewasa. Lalu ada grafik work type, yaitu jenis pekerjaan responden. Nah, di sini kita ada memiliki 5 grafik batang pada
jenis pekerjaan. Itu privat merupakan jenis pekerjaan yang paling dominan di sini. Lalu diikuti oleh self-employed dan gov job, children dan never work. Jumlahnya sangat sedikit. Nah, pada dataset ini didominasi oleh responden usia produktif dengan pekerjaan sektor privat. Lalu kita bergeser ke grafik resident type, yaitu grafik batang tipe tempat tinggal. Pada grafik ini, jumlah responden yang tinggal di urban dan rural itu hampir seimbang. Hanya sedikit perbedaannya. Distribusi tempat tinggal ini relatif merata sehingga tidak bias lokasi ya, teman-teman. Lalu ada grafik pada status merokok. Baiklah, di sini ada grafik smoking status, yaitu grafik batang status merokok. Di sini ada never smoke, adalah merupakan kategori terbanyak pada grafik ini, lalu diikuti oleh family smoke, lalu ada smoke dan no. No adalah jumlah yang lebih sedikit. Kesimpulannya adalah mayoritas responden ini tidak memiliki kebiasaan merokok. Lalu kita bergeser ke grafik di sebelahnya, yaitu pada stroke. Pada grafik batang pada variabel target stroke ini, di sini ada 0 yaitu tidak, sini 1 yaitu iya. Nah, pada kasus pada grafik ini, kasus tidak stroke ini tidak mendominasi. Sedangkan kasus stroke ini jumlahnya hanya sangat sedikit. Kesimpulannya adalah dataset mengalami kelas imbalance yang signifikan pada variabel stroke. Nah, kesimpulan dari keseluruhan pada grafik yang sudah saya jelaskan tadi, ini grafik kategorikal menunjukkan dominasi kelompok tertentu, yaitu private worker, non-smoker, non-stroke, dan ketidakseimbangan kelas yang perlu diperhatikan pada sebelum pemodelan. Baiklah teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam menganalisis dataset, mulai dari cleaning, processing, visualisasi, dan plot dalam big data pada hari ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.